Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Sigalingging dengan NPM 23011021052 dari kelas perikanan A ingin memaparkan hasil proyek UAS Ekologi Perairan dengan judul Analisis dan Pengelolaan Ekosistem Waduk Seguling dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekstensif eceng gondok. Nah, yang akan saya bahas ini terkait gambaran umum ekosistemnya, lalu kasus atau fenomena yang terjadi, penyebab terjadinya kasus, dampak yang telah terjadi, regulasi yang diterapkan, serta solusi. Pertama, masuk dulu ke gambaran umum ekosistem Waduk Saguling. Waduk Saguling ini adalah waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini merupakan salah satu waduk yang membendung aliran Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Nah, bagian utama dari ekosistem Waduk Saguling terdiri dari perairan dan daerah sekitarnya. Di sekitar perairan terdapat daerah penyangga atau zona riparian yang merupakan daerah di sekitar tepi waduk. Nah, daerah ini tuh ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi seperti pohon, semak, dan rumput air. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus atau fenomena. Jadi di Waduk Saguling ini terdapat suatu kasus yaitu pertumbuhan ekstensif eceng gondok, di mana dilansir dari sindonews.com, koloni eceng gondok yang meluas area sekitar 10 hektar mengganggu mobilitas petambak dan pembudidaya ikan. Nah, para petambak ini mengeluhkan bahwa kepadatan eceng gondok tersebut membuat lalu lintas perahu lumpuh karena baling-baling perahu dapat rusak jika dipaksakan. Akibat dari hal tersebut, angkutan hasil ikan dan pakan harus dilakukan melalui jalur darat yang lebih mahal dan memiliki kapasitas muatan yang lebih sedikit. Selanjutnya, iNews ID juga menerangkan bahwa aliran Sungai Citarum ke arah Waduk Saguling kembali terpenuhi oleh eceng gondok setelah musim penghujan. Nah, kondisi ini menyulitkan warga yang biasanya beraktivitas di sungai seperti mencari sampah plastik atau memancing ikan. Sampan yang digunakan untuk melintasi sungai kesulitan bergerak karena tanaman eceng gondok yang rapat. Para pemancing juga mengalami kesulitan dalam menangkap ikan karena ekosistem perairan tertutup oleh eceng gondok. Ini bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, apa sih penyebab-penyebab dari eh, melimpahnya eceng gondok di perairan Waduk Saguling? Yang pertama itu yang pasti karena limbah dari budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung, di mana terdapat sekitar 160.000 unit KJA yang disinyalir melebihi daya dukung waduk, di mana daya dukung waduk Saguling itu hanya berkisar 21.000 unit KJA saja. Nah, dari KJA tersebut terdapat sekitar 30% pakan yang diberikan itu tidak dikonsumsi oleh ikan dan menjadi sisa yang tertinggal. Lalu dampak dari hal tersebut, yang pertama dampak terkait biota, pertumbuhan eceng gondok yang meluas menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air. Nah, ini menyebabkan fotosintesis oleh fitoplankton terhambat dan keanekaragaman hayati serta jumlah populasi di perairan tersebut menjadi menurun. Lalu dampak fisiknya itu ketika eceng gondok tumbuh secara berlebihan, mereka dapat membentuk lapisan padat di permukaan air, menghambat pergerakan air, mengganggu sirkulasi, dan menyebabkan pendangkalan. Ini tuh menyebabkan kedalaman sungai itu, kedalaman waduk itu menjadi berubah jadi dangkal. Nah, selanjutnya ada dampak terkait dampak kimia, di mana ekspansi eceng gondok menyebabkan peningkatan kadar nutrien di perairan. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen terlarut di perairan menurun dan merusak ekosistem perairan secara keseluruhan. Lalu, apa sih regulasi yang um, dicanangkan oleh pemerintah gitu? Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Tenggono ini memberikan 3 solusi alternatif untuk mengatasi pencemaran eceng gondok yang terjadi di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Waduk Saguling yang kita bahas. Solusi ini sekaligus untuk mendukung program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini telah memberikan dukungan kegiatan perikanan berkelanjutan di Das Citarum dan pendampingan bagi masyarakat terdampak untuk alih profesi. Nah, langkah konkret operasional yang telah dilaksanakan itu antara lain pendampingan teknis budidaya ikan, monitoring dan pemberian bantuan untuk pembudidaya yang beralih profesi, salah satunya bantuan sarana budidaya bioflok. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, dengan mengurangi jumlah unit KJA sesuai dengan daya dukungnya, sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021. Hal yang kedua, unit KJA existing yang dipertahankan harus diubah menjadi KJA yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga, moratorium budidaya ikan di KJA selama periode waktu tertentu, lalu dilakukan perbaikan produktivitas perairannya. Selanjutnya ada dokumentasi saat saya melakukan kunjungan observasi ke daerah Waduk Saguling. Ini merupakan dokumentasi saya selama berada di kawasan Waduk Saguling. Nah, ini gambaran di mana keramba jaring apung yang ada di Waduk Saguling. Selanjutnya ada ini sedikit gambaran dari eceng gondok yang menutupi Waduk Saguling. Bisa dilihat di pinggir-pinggirannya itu banyak sekali terdapat eceng gondok. Selanjutnya juga terdapat banyak sekali eceng gondok yang menutupi perairan Waduk Saguling selama saya melewati jembatan di atas waduk tersebut. Sekian pemaparan proyek UAS developer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.